teman-teman yang pernah kerja di Radiant of the Sea. Halo sahabat plot semua, pada video kali ini saya sedang berada di kembali lagi dengan Winarto. Winarto, kita nggak lapar ya? Wayan, dan saya Gede Darsana. Gimana ini? Gimana? Ngobrol apa ini? Ini aja mungkin hal-hal apa yang harus mereka tahu gitu. Kalau nanti di kapal tuh kenyataannya seperti apa? Misalnya gini. Buat teman-teman yang bakal kerja di kapal nih, asal kalian tahu nih, kerja di kapal itu nggak ada hari libur ya. Kalian sign kontrak 6 bulan, 9 bulan itu kita nggak dapat libur teman-teman. Sama sekali. Jadi jangan berpikir ya kita dapat libur, nggak, sama sekali enggak. Nah setelah itu nih ada lagi nih yang sering ditanyakan nih di channel saya, di kolom komentar selalu bertanya nih untuk buat yang agama muslim ya, bisa sholat Jumat nggak? Oh gitu. Nah itu dia sering ditanyakan, gimana Mbak, Kak sholatnya terganggu nggak? Namanya di kapal ya, kalau kerja di kapal itu kita mengikuti schedule. Jadi kita nggak seenaknya, oh ini jam sholat itu, nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus mengikuti schedule yang sudah disediakan sama perusahaan. Jadi kita bisa minta izin, tapi itu tergantung manajernya ya, manajernya apakah ngebolehin atau enggak. Tapi menurut pengalaman saya, buat teman-teman muslim yang kerja di kapal pesiar nih, mereka nggak bisa mereka sholat 5 waktu itu sulit. Dulu pernah saya punya teman muslim, dia ibadahnya oke banget. Jadi kalau malam aja dia sholat tahajud apa ya namanya ya, aku nggak tahu juga. Jadi kalau malam dia sholat gitu. Tapi selama kerja memang tidak memungkinkan untuk sholat ya nggak apa-apa ya. Dia cuman mati, nggak apa-apa gitu. Di skip lah. Harus gini ya, gimana mengikuti peraturan lah. Tapi kalau puasa bisa ya? Puasa bisa. Kalau puasa masih bisa. Kadang ini makanannya enak-enak kayak saya umat Hindu, ternyata umat Kristen ikut nih buka puasa karena makanannya enak-enak. Gitu. Ada privilege-nya, jadi nanti bisa dimasakin untuk buka dan sahur, ada prioritasnya untuk mereka. Terus apa lagi Tok? Yang harus mereka tahu sebelum mereka berangkat kapal tuh kontrak 9 bulan ya kan. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan gitu. Jadi kebanyakan sih 9 bulan kalau dari Indonesia gitu. Terus gini ya, makanannya tuh ya beda banget teman-teman. Pasti itu kerasan banget tuh perbedaannya. Biasanya nih tapi kebanyakan sih kapal pesiar itu makanan untuk krunya itu nggak gimana ya, beda gini ya, kayak nggak ada rasa ya. Nah, gimana ya, seadanya lah mereka. Jadi mungkin apa memang disengaja atau gimana ya. Jadi kalau misalnya mereka buatnya enak pasti habis terus gitu, cepet habisnya ya. Nanti tukang masaknya jadi ribet gitu untuk mempersiapkan yang menu yang lain gitu kan. Jadi itu dah ya nggak tahu juga sih gitu. Mungkin ada teman-teman yang dari cook di sana mungkin bisa komentar. Setelah itu gini lagi Tok, kalau untuk transfer uangnya gampang sih ya. Gampang. Cuma pertamanya aja yang agak ribet. Isi sekarang banyak aplikasi sih ya untuk transfer uang, jadi benar-benar gampang kok. Nanti langsung masuk ke ATM di rumah ya, ATM Bank BCA, Mandiri itu paling lama paling 1 hari kali ya. Paling lama itu langsung kita terima. Bisa terima US, bisa rupiah itu bisa diatur itu. Biasanya kalau kalian baru pertama kali itu tanya-tanya aja nih teman-teman yang udah lama gimana caranya, nanti diajarin kok. Untuk internet ya, untuk internet di kapal. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, internet di kapal pesiar itu tergantung dari kapal pesiarnya ya, tergantung dari perusahaannya. Ada perusahaan A internetnya mahal banget teman-teman, dan juga lambat. Ada murah tapi mereka cuma bisa buka Facebook doang, nggak bisa buka YouTube. Nah kebetulan di perusahaan saya ini ya lumayan bagus dan murah ya teman-teman. Jadi cuma $2 per hari, unlimited, bisa buka apa aja ya. Kalau WhatsApp aja gratis ya? WhatsApp gratis. Tuh, WhatsApp gratis.
Nelpon gratis, bisa FaceTime video call, gratis. bisa Nah, enak banget sekarang ya. Dulu susah banget. Dulu untuk telepon aja kita harus beli telepon, sekarang gampang banget. iya benar-benar. Kalau misalnya ada teman-teman yang niatnya berangkat kapal itu untuk keliling dunia untuk jalan-jalan, kayaknya susah ya kita, maksudnya nggak setiap port itu kita bisa jalan-jalan Ya, gitu. jam Intinya kerja ya, jam kerja. di sana tuh cuman kerja gitu. Kalau misalnya dapat waktu keluar itu ada pilihannya, kamu mau keluar atau kamu mau tidur gitu, soalnya kan habis kerja capek juga gitu. Apalagi nanti kalau udah habis misalnya keluar masuk kapal lagi harus kerja lagi kan gimana capek, gitu, ya. capek banget ya. Mending tidur ya. Ya. Jadi nggak seperti kenyataannya kita di sini lihatnya jalan-jalan terus nih kakak-kakaknya ini gitu kan. Nggak seperti itu juga sebenarnya. Ya. Yang suka Ya, merokok, yang suka ngerokok juga ya, kalau di tempat kami ini ada restricted areanya, nggak sembarangan ya. Yang ngerokok di mana-mana, ada tempat-tempat tertentunya ya. Jadi yang smokers mungkin bisa yang mau join ke kapal ya dikurangi lah sedikit demi sedikit dulu. Ya rokoknya yang pun juga biasanya- mahal ya harganya ya. Yang biasanya habis satu hari berapa bungkus itu, dan Satu rokoknya hari. setiap saat tuh bisa ditahan-tahan, jadi belajar dari rumah aja. mungkin nggak sih kalau misalnya kita udah sampai ke kapal, oh ternyata nggak kerasa nih pengen pulang, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi harus bayar tiket sendiri ya. Iya. Itu ya itu tergantung orangnya juga ya. Kalau mereka Bayar sudah tiket sendiri. pikirnya Jadi pendek, dipikirin lagi sebelum nyampe kapal, nanti ternyata nggak bisa jauh dari orang yang tersayang di rumah kan, nggak. Iya. Soalnya tantangan juga itu kan. Itu satu minggu itu tantangan banget itu. LDR itu kan. Ya. kalau buat LDR sih tergantung juga orangnya ya. Kalau Iya. menurut gua ya, kalau mereka sudah nggak bisa lepas, lengket kayak lem, baik jangan. Nah, itu tantangan juga untuk perlu dipikirkan lagi. Soalnya nggak gampang orang yang kerja di kapal sama pasti banyak masalah gitu. Nanti ada sesi lain lah Ya, untuk buntut-buntutnya nanti minta pulang. iya minta Karena- pulang, banyak masalah. Ya, karena setiap Belum lagi beban dari supervisor dan teman-teman sekeliling Yes, yang baru ini kan, oh kamu nggak bisa kerja, padahal baru datang kan harus belajar lagi. Ya, karena Apalagi schedule kapal itu nggak gini, saya mau pulang besok ya, Iya. besok hari laut iya. kan nggak bisa ya, nunggu lagi 2 hari 3 hari gitu biasanya. Itu sih juga tergantung juga gininya ya, portnya juga ya. Kalau mereka bisa mulangin kalian langsung bisa langsung pulang, kalau enggak ditahan lagi stres. Ini, dulu waktu pertama kali interview sama user kapal, apa yang ditanyain gitu? Oh iya. Masih ingat nggak dulu? Pernah masih ingat saya. Coba Ini, apa yang ditanyain dulu? ini Poin apa yang ditanya? Dua aja, dua. kalau saya sih ditanyain masalah basic aja ya, apa namanya, posisi yang dicari itu. Itu Terus aja jawabannya apa? ya, kayak gini, kenapa mau berangkat kapal, terus Basic banget ya. Kenapa pengen Ya. kerja di kapal gitu? kenapa pengen Terus kerja. jawabannya apa? Otomatisnya kan kita bilang ya kayak saya mau cari pengalaman di luar tempat saya bekerja sekarang. Misalnya saya dari Bali, Iya. misalnya saya ingin mau lihat negara luar, sesatunya ingin banyak pengalaman, itu aja sih. Terus yang kedua, masalah posisi yang dicari, itu aja. Saya bagian restoran ya, poinnya pasti di restoran. Kalau enggak masalah menu ya minuman gitu. Kalau Pak Gede apa dulu yang ditanyain? Yang ditanyain itu udah pernah kerja di mana aja. Oh iya, pengalamannya ya. Nah, pengalaman. Habis itu kan karena pas ngelamar, waktu itu saya melamar di bar ya. Oh di Di bar. bar, Oke. ya. Jadi pertanyaannya itu seputar minuman. Ya, oh, oke. Saya ingat kali tuh disuruh nyebutin gimana caranya buat Long Island Iced Tea. Yang basic-basic. Gitu. Ya. Cara membuat margarita, apa aja ingredientnya. Itu yang basic-basic. Cuma knowledge itu nggak terlalu ditanya nggak sih. terlalu ditanya. Yang paling ditanya itu saya ingat banget tuh pengalaman, experience Terus kerja, itu aja dah. waktu ditanyain kenapa pengen kerja di kapal, apa jawabannya? Kenapa pengen kerja di kapal, ya otomatis lah karena katanya kerja di kapal itu gajinya besar. Ya, otomatis saya ngasih gaji yang besar, nyari gaji yang besar. Oke. Gitu. Oke, itu dari teman-teman. Kalau dulu saya ditanyain itu ini sebelum, karena saya dulunya di LPK
kapal pesiar saya dikasih bekal dulu. Nanti kalau ada yang tanya kenapa kamu pengen kerja di kapal pesiar, jawabannya karena kamu pengen support keluarga kamu gitu. Jangan pernah kamu bilang kamu pengen kerja di kapal pesiar karena kamu keliling dunia, karena kamu pengen foto-foto di tempat-tempat di negara-negara mana gitu. Jangan pernah. Karena apa? Interviewer atau user kapal itu nyari orang yang pengen kerja di situ, bukan untuk orang yang pengen jalan-jalan gitu. Jadi mereka berpikir 2 kali untuk menerima kamu untuk kerja di posisi itu karena motivasinya beda gitu. Kalau orang yang pengen kerja di situ pasti akan betah karena motivasinya keluarga. Tapi ketika mereka ternyata kenyataannya nggak bisa jalan-jalan, ternyata mereka nggak bisa untuk foto-foto keliling, Biasanya males. malah ini kan ya kan Berpikir tidak sesuai 2 kali dengan ya. ekspektasinya dia untuk kerja di kapal itu untuk apa gitu. Tapi kalau ketika kita bekerja di kapal itu untuk duit, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, seberat apapun itu pasti kita akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal bodoh yang bisa dikeluarkan dari kapal gitu. Pertama itu. Mantap. Ya, Yang itu kedua benar itu juga. ini interviewernya itu akan tanya kenapa saya harus nge-hire Terima kamu. kamu. Iya. Dulu aku ingat kenapa saya harus nerima kamu. Ya katakan aja sesuai dengan apa yang ada di kamu gitu. Misalnya kamu, aku orang yang bekerja keras, aku orang yang suka tantangan gitu. Aku orang yang jujur, itu penting banget. Aku orang yang jujur karena di kapal pesiar itu banyak banget barang-barang tamu ya. Iya. Maksudnya kalau kita pengen ngambil gampang banget gitu. Mereka naruh HP sembarangan, mereka naruh barang-barang berharga sembarangan. Kalau kamu tergiur dengan hal-hal itu, kamu akan cepat dipulangin gitu karena pasti akan ketahuan gitu. Jadi jangan pernah mengingini hal milik orang lain di kapal itu karena itu gampang banget, tapi juga kamu bisa ditendang sewaktu-waktu karena hal sebodoh itu gitu ya. Oke, itu aja deh. Jam berapa ini? Gimana jam 11? Wih, mataharinya bersinar. Jam laparan ya. Ayolah. Udah nih. Terima kasih teman-teman Terima kasih. sudah menonton nih. Semoga video ini bisa bermanfaat Iya. ya buat kalian semua. Ya, sip. Terima Oke, kasih. sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye. Kalau mau tanya-tanya, tanya dia.